Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang sumber kekuatan muslim dalam menjalankan fungsinya baik sebagai hamba Allah apalagi sebagai khalifatullah, maka surat Al-Muzammil adalah merupakan sandaran sekaligus merupakan sebagai solusi serta jawaban terhadap segala problematika serta persoalan-persoalan yang dihadapi oleh setiap pribadi muslim, baik dia statusnya sebagai hamba Allah apalagi sebagai khalifatullah, yang notabene tugas-tugas itu bukan merupakan tugas yang ringan, tapi sangat berat dan penuh tantangan serta ujian serta ancaman dari musuh-musuh serta pembenci-pembenci Islam. Surat Al-Muzammil ayat 1-10 berisikan 7 kiat serta azimat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai senjata yang sangat ampuh bagi setiap pribadi muslim dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Ketujuh azimat tersebut, yang pertama adalah qiyamul lail atau sholat yang dilakukan pada malam hari di luar sholat fardu, yang telah kita bahas beberapa kesempatan waktu yang sudah berlalu. Untuk selanjutnya kita memasuki tentang tartilul Quran, yaitu perintah untuk membaca Al-Quran sebagai azimat kedua dalam surat Al-Muzammil. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah dan bacalah Al-Quran dengan tartil pada surat Al-Muzammil ayat 4 tersebut mengandung suatu pengertian membaca dengan penuh ketelitian, baik makhorijul hurufnya, tajwidnya, serta kandungannya, sehingga merasakan betul getaran-getaran ilahiyah yang terpancar dari bacaan Al-Quran tersebut ketika kita membacanya. Allah membimbing Rasulnya Nabiullah Muhammad SAW bagaimana seharusnya membaca Al-Quran agar memperoleh perkenan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pemahaman kandungan ayat-ayat atau wahyunya ketika membacanya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakan, maka ikutilah bacaannya. Kemudian atas tanggungan kamilah
penjelasannya. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya apabila aku hanya membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran secara perlahan-lahan dan tertib, serta mendapatkan kesempatan untuk mengenang artinya, maka yang demikian itu adalah lebih baik pada pendapatku daripada membaca surat Al-Quran dengan cara tergesa-gesa serta tak karuan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa saja yang merupakan keutamaan daripada tartilul Al-Quran atau membaca Al-Quran secara tartil? Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran ditempatkan dalam barisan ulama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari As-Sahih, kitab Fadail Al-Quran nomor 4639, an Abi Abdurrahman Sulami an Utsman radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yang artinya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Fadilah atau keutamaan yang kedua yaitu orang yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala dari tiap-tiap huruf yang dibacanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebajikan, dan satu kebajikan dibalas dengan 10 kebajikan yang serupa. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi, As-Sunan kitab Fadail Al-Quran nomor 2835. Fadail atau keutamaan yang ketiga dari tartilul Quran yaitu orang yang membaca Al-Quran dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilingkari malaikat dan diturunkan ketenangan atasnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Barra bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki membaca surat Al-Kahfi dan di sisinya ada seekor kuda yang diikat dengan 2 tali yang panjang. Tiba-tiba ada awan melindunginya dan semakin mendekat, sedang kudanya menjauhinya. Kemudian setelah paginya, laki-laki itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa itu. Maka beliau bersabda, itu adalah ketenangan yang turun karena Al-Quran. Hadis riwayat Muslim, As-Sahih kitab Salati Al-Musafirin wa Qasriha nomor 1325. Keutamaan keempat dari membaca Al-Quran atau tartilul Quran yaitu orang yang membaca Al-Quran diwangikan baunya kelak di akhirat. An Abi Musal As'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul ladzina yaqra'ul Qur'an kal utrujati ta'muha thayyib warihuha thayyib. Perumpamaan orang yang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga utrujah, baunya harum dan rasanya lezat. Hadis riwayat Bukhari As-Sahih kitab Fadail Al-Quran nomor 4632. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kedudukan tartilul Quran bagi seorang mukmin. Yang pertama, tartilul Quran
sebagai zikrullah. Membaca Al-Quran disamakan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mukmin meyakini bahwa dirinya datang dari Allah, hidupnya sangat bergantung dengan karunia Allah, serta kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sangatlah wajar apabila ia senantiasa memfokuskan perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap situasi dan kondisi. Salah satu bentuk zikrullah itu adalah membaca kalamullah, yaitu Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu sekalian dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab 41 dan 42. Rasulullah sangat suka membaca Al-Quran serta mendengarkan Al-Quran dibaca oleh orang lain. Ini menunjukkan betapa tingginya mahabbah atau kecintaan Rasulullah kepada Tuhannya. Disebutkan dalam hadis Bukhari dalam Ibnu Mas'ud berceritakan sebagai berikut, yang artinya Rasulullah berkata kepadaku bahwa Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran untukku. Lalu aku menjawab, apakah aku akan membacakan Al-Quran untukmu ya Rasulullah, padahal Al-Quran itu diturunkan Tuhan kepadamu? Rasulullah menjawab, aku senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan beberapa ayat dari surat An-Nisa. Maka tatkala bacaan Ibnu Mas'ud itu sampai pada ayat ke-41 yang berbunyi, maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami datangkan seorang saksi, nabi dan rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka itu umatmu? Ayat tersebut sangat mengharukan hati Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, cukuplah sekian saja, wahai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah meneteskan air mata dengan menundukkan kepala. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, tartilul Quran sebagai pengobat hati. Di dalam kehidupan seorang mukmin selalu berhadapan dengan hal-hal yang dapat merusak iman dan mengotori hati. Hal itu dapat terjadi karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Semakin sering perbuatan maksiat dilakukan, maka akan semakin rusak iman seseorang. Demikian pula akan semakin kotor hatinya. Jika perbuatan maksiat tersebut tidak segera dihentikan, maka bisa menyebabkan matinya fungsi hati dan tidak dapat lagi menentukan mana yang benar serta mana yang salah. Dengan membaca Al-Quran, memahami maknanya serta meresapi kandungannya akan dapat menjadi pengobat hati yang sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidak memberi nilai tambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Quran Surat Al-Isra 82. Kemudian dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Suatu ketika datanglah seseorang kepada sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud untuk meminta nasihat kepadanya. Katanya, wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat dijadikan obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Dalam beberapa hari ini aku merasa tidak tentram, jiwaku gelisah
pikiranku kusut, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Maka Ibnu Mas'ud menasehatinya, katanya, kalau penyakit itu yang menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat, yaitu ke tempat yang membaca Al-Quran, engkau baca Al-Quran atau engkau dengarkan baik-baik orang yang membacanya, atau engkau pergi ke majelis zikir yang mengingatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau engkau cari waktu dan tempat yang sunyi. Di sana engkau berkholwat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umpamanya di tengah malam buta saat manusia tidur nyenyak. Engkau bangun mengerjakan sholat malam, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberinya hati yang lain. Kemudian kedudukan ketiga, tartilul Quran sebagai petunjuk untuk mencapai jalan yang benar. Dari Al-Quran, seseorang mukmin tidak saja mendapatkan ketenangan dan kekuatan rohaninya, namun juga mendapatkan petunjuk mana jalan yang harus dilalui serta mana jalan yang harus dihindari. Tanpa rambu-rambu dan petunjuk jalan, niscaya seseorang dapat tersesat dari jalan kebenaran, lebih-lebih menghadapi kehidupan yang samar-samar, tidak jelas antara yang hak dan yang batil. Dalam kondisi seperti ini, Al-Quran sangat dibutuhkan untuk menjadi cahaya kebenaran dan petunjuk yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang keempat, tartilul Quran atau membaca Al-Quran dapat meluluhkan hati yang keras. Al-Quran adalah mukjizat yang agung. Kemukjizatannya meliputi seluruh aspek yang terdapat dalam Al-Quran, baik susunan katanya, susunan bahasanya, keindahan syairnya, kesesuaian hukumnya, serta kandungan ilmiahnya. Hal ini bukan saja dirasakan dan diakui oleh orang-orang yang beriman, tetapi juga diakui oleh orang-orang yang menentangnya. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya atau yang akan datang akan kami sampaikan kisah-kisah orang-orang penentang Al-Quran yang secara diam-diam mereka menyenangi dan mengagumi tentang kandungan dan lantunan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi dan para sahabatnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah masih dalam kondisi tertutup dan masih pada kalangan terbatas dan tertentu saja. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.